Halo semuanya, selamat datang di bahasan spesial kita kali ini. Kalian pernah dengar nggak sih wacana kalau negara kita mau bangun 3 juta rumah per tahun? Pasti di pikiran kalian langsung muncul pertanyaan, ini sekebar gimmick doang atau emang beneran bisa kejadian? Nah, hari ini kita bakal ngebedah abis-abisan salah satu kebijakan paling masif yang lagi jalan sekarang, yaitu program 3 juta rumah. Kita ngomongin target luar biasa, 15 juta rumah dalam 5 tahun, dan perputaran uang yang angkanya fantastis banget. Diproyeksikan sampai 300 triliun rupiah per tahun. Di sini kita nggak cuma ngeliatin angka di atas kertas ya, tapi kita bakal bedah kelayakannya, skema di baliknya, dan apa sih dampak nyatanya buat ekonomi negara, dan pastinya buat dompet kalian juga. Yuk kita mulai! 3 juta rumah per tahun. Coba deh bayangin, kalau dikali 5 tahun masa pemerintahan, itu artinya bakal ada 15 juta rumah baru dan rumah hasil renovasi. Seringkali ya, pas kita dengar angka segede ini, hal pertama yang terlintas pasti gini, ini ambisius banget atau emang realistis? Tapi coba kita cek faktanya di lapangan. Angka backlog perumahan kita, alias jumlah keluarga yang saat ini benar-benar belum punya rumah, itu awalnya tercatat di angka 9,9 juta. Tapi tahu nggak, data BPS terbaru merevisi angkanya jadi sekitar 15 juta keluarga. Gila banget kan? Jadi target 15 juta rumah ini tuh sebenarnya bukan angka yang asal dibikin, tapi beneran respons langsung pemerintah buat ngatasin krisis hunian yang bener-bener nyata di depan mata kita. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling mendasar. Duitnya dari mana? Nah, pemerintah ternyata udah ngalokasiin anggaran negara sebesar 58 triliun rupiah khusus di APBN tahun 2026. Tapi tunggu dulu, itu baru dari APBN loh. Pemerintah juga lagi ngebidik suntikan dana ratusan triliun dari badan investasi baru kita, yaitu Dana Kitara, buat mastiin proyek raksasa ini bisa jalan. Angka-angka ini jadi bukti kuat kalau program ini bukan cuma wacana kosong, tapi udah benar-benar masuk ke kerangka kerja dan investasi yang real. Biar gampang, ini dia peta obrolan kita hari ini. Mulai dari seberapa besar ambisi program ini, skema duitnya gimana, siapa aja aktor yang gerak, wacana 10 kota baru, tantangan birokrasinya, sampai ke dampak ekonominya nanti. Bagian pertama kita bedah dulu nih, apa sih sebenarnya ambisi 3 juta rumah ini? Jadi gini pembagiannya, 3 juta unit per tahun itu dipecah jadi 2 fokus utama. Pertama, 1 juta unit bakal dibangun di daerah perkotaan. Nah, karena di kota lahan udah sempit, wujudnya sebagian besar adalah hunian vertikal alias rumah susun. Terus, 2 juta unit sisanya bakal difokusin di pedesaan dan kawasan pesisir. Ini bentuknya bukan cuma rumah baru ya, tapi juga termasuk program bedah rumah buat masyarakat miskin ekstrim yang nilainya bisa puluhan juta rupiah per unit. Terus, siapa sih yang bisa dapat? Targetnya jelas banget, masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal kayak teman-teman ojol, buruh, sampai prajurit dan ASN golongan bawah. Masuk ke bagian kedua, skema pembiayaan dan insentif. Ini nih yang paling penting buat kita tahu. Kalau ngomongin cicilan rumah, arsitektur pembiayaannya itu bakal pakai skema KPR FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Sederhananya, ini tuh skema patungan, di mana pemerintah bakal nanggung sekitar 75% dari pendanaannya dan bank komersial nanggung sisanya. Tentunya kebijakan itu dinamis ya. Kalian mungkin sempat dengar soal wacana KPR Tapera yang mau motong gaji pekerja. Tapi karena penolakan publik yang masif banget dan adanya putusan MK, skema itu sekarang disesuaikan jadi sukarela aja. Jadi tujuannya jelas buat mastiin beban rakyat nggak makin berat. Nah, insentif struktural yang ditawarin bener-bener gila sih. Coba deh kalian bayangin, DP atau uang muka dipatok cuma 1% doang. Suku bunganya fix alias tetap di 5%. Dan yang paling bikin kaget, tenor cicilannya wacananya bisa ditarik sampai 40 tahun. Makanya, cicilan per bulannya itu diproyeksikan bakal hampir setara sama kalau kalian ngontrak rumah. Keren kan? Terus, batas gaji buat yang bisa dapat fasilitas ini juga dinaikin. Bisa sampai 14 juta rupiah per bulan untuk pasangan suami istri. Oh ya, nggak ketinggalan ada juga alokasi QR perumahan senilai 130 triliun rupiah buat ngejaga suplai rumah dari sisi pengembang. Selain itu, ada juga kebijakan 0% yang menurut gue ini bener-bener game changer. Pemerintah ngebebasin banyak banget biaya di awal yang biasanya bikin tabungan kita langsung ludes puluhan juta. Mulai dari PPN 100% ditanggung pemerintah, sampai pembebasan biaya BPHTB dan retribusi bangunan. Ini bener-bener ngebantu banget dan secara radikal mangkas biaya awal buat punya rumah. Lanjut ke bagian ketiga, siapa sih sebenarnya yang bakal ngebangun ini semua? Buat ngurusin proyek segede ini, di tingkat birokrasi tugasnya dibagi dua.
Di satu sisi, ada Kementerian PKP yang fokusnya murni jadi regulator dan pembuat kebijakan. Terus di sisi lain, bakal ada badan baru namanya BP3R yang bakal turun langsung ke lapangan sebagai eksekutor. Salah satunya buat ngumpulin lahan. Ya, namanya juga badan baru, pasti ada dinamika transisi birokrasi. Tapi target utamanya badan ini bakal jadi jalan ninja biar program bisa jalan cepat, gak ribet, dan gak tumpang tindih kewenangannya. Tapi pemerintah juga sadar banget, mereka nggak mungkin jalan sendirian. Makanya konsep Indonesia Incorporated benar-benar didorong. Swasta diajak ikut campur tangan. Contoh nyatanya, Lipo Group udah ngehibahin lahan lebih dari 30 hektar di Meikarta buat dibangun ratusan ribu rusun subsidi. Terus ada juga pendanaan internal buat FLPP dari Bank BCA, sampai Yayasan Budat Suci yang ngebantu bangun ribuan rumah buat relokasi korban bencana. Kolaborasi bareng-bareng kayak gini nih yang jadi kunci suksesnya target 3 juta rumah. Bagian keempat, kita bahas sesuatu yang cukup futuristik, konsep 10 kota baru. Idenya simpel tapi berlian. Gimana caranya pekerja itu tinggal sedekat mungkin sama tempat kerjanya. Jadi pemerintah punya rencana bikin 10 titik kota baru yang nempel sama kawasan industri. Lokasinya jebar, mulai dari Tangerang, Batang, Kubu Raya di Kalimantan, sampai Sulawesi. Walaupun sekarang statusnya masih dalam tahap survei kelayakan, tapi rencananya setiap kota baru ini bakal punya 100.000 unit rusun yang terintegrasi khusus buat pekerja. Jadi harapannya, buruh itu nggak perlu lagi ngerasain tua di jalan gara-gara macet, karena mereka udah punya hunian nyaman yang dekat sama pabrik. Masuk ke bagian kelima, tantangannya apa aja dan gimana ngatasin birokrasinya? Kalau ngomongin tantangan, masalah paling utama tuh udah pasti urusan tanah. Solusi dari pemerintah namanya land pooling, yaitu ngumpulin lahan-lahan nganggur punya negara. Tantangan kedua, apalagi kalau bukan izin yang ribet. Ini kabarnya bakal dipangkas drastis. Dari yang tadinya butuh 28 hari, dibikin kilat jadi 10 hari aja. Pastinya di lapangan bakal banyak trial and error ya. Kayak kemarin sempat ada wacana bikin rumah ukuran 14 sampai 18 meter persegi. Publik langsung protes kan? Nah, pemerintah dengerin itu dan akhirnya wacananya dibatalkan biar tetap sesuai sama standar minimal hunian yang layak. Ini nunjukin kalau kebijakan ini fleksibel dan mau dengerin masukan. Bagian keenam, kita bahas dampaknya buat ekonomi secara makro. Sektor perumahan itu punya multiplier effect alias efek domino yang gokil banget ke 185 industri turunan lainnya. Pembangunan skala raksasa ini diproyeksikan bisa nyerap sampai 5 juta tenaga kerja baru. Ya, realisasinya memang masih harus digenjot lagi, karena saat ini baru di angka ratusan ribu dari target jutaan. PR-nya masih numpuk banget. Tapi kalau roda ini beneran berputar penuh, bayangin aja, pabrik semen, baja, furnitur, sampai alat elektronik, semuanya bakal ikut kebanjiran orderan dan ekonomi kita bakal gerak kenceng. Dari kacamata makroekonomi, kalau program ini sukses, dia diproyeksikan bakal nyumbang sekitar 1,5% sampai 2% secara langsung buat pertumbuhan PDB atau Produk Domestik Bruto Nasional kita. Ini bukan sekedar program sosial ya, tapi justru jadi mesin penggerak utama buat bantu pemerintah ngejar target pertumbuhan ekonomi 8% yang udah dicanangkan. Ada satu kutipan menarik nih dari Ketua Satgas Perumahan Bapak Hashim Jojo Hadikusumo. Beliau bilang, program 3 juta rumah bukan sekedar proyek perumahan, tetapi strategi besar untuk menggerakkan perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Statement ini nekenin banget kalau setiap bata dan atap yang dibangun itu ujung-ujungnya adalah investasi jangka panjang buat ketahanan ekonomi kita semua. Nah, setelah panjang lebar kita bahas program gila-gilaan ini, obrolan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting. Lo sendiri eligible nggak buat dapet fasilitas KPR subsidi ini? Buat yang lagi ngebat pengen punya rumah pertama, kalian bisa langsung cek portal resmi pemerintah kayak Sikumbang buat ngeliat syarat dan ketersediaannya. Punya rumah itu pelan-pelan bukan cuma jadi impian doang, tapi lagi diusahain banget buat jadi kenyataan lewat agenda negara ini. So, cek layakan lo dari sekarang ya. Sampai ketemu di bahasan kita yang selanjutnya.